Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang struktur prosesor dan fungsi. Jadi sebelum kami memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Maria Buretitiki dengan NBI 14622000098. Berikutnya, Dengan saya sendiri, Septiani Veronica Anggreni dengan NBI 14622000109. Saya Hikmah Maudiah Hakim dengan NBI 14622000123. Dan saya Sofia Tifa dengan NBI 14622000129. Oke, jadi sebelum kami mulai presentasi ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini. Jadi ya seperti yang kita ketahui, struktur prosesor dan fungsi merupakan salah satu kunci dalam memahami bagaimana komputer bekerja secara internal. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat menjelaskan secara jelas dan komprehensif mengenai berbagai komponen utama dalam struktur prosesor serta fungsi masing-masing komponen tersebut. Kami juga berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menarik bagi kita semua, terkhususnya pada mata kuliah ini. Oke, yang pertama adalah pengertian prosesor. Prosesor atau unit pemrosesan sentral atau CPU adalah komponen utama dalam sebuah komputer. Prosesor bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan melakukan pemrosesan data. Prosesor juga bertugas untuk melakukan operasi matematika, logika, dan kontrol yang diperlukan dalam menjalankan program komputer. Selain itu, prosesor adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otaknya. Jadi, bayangkan prosesor sebagai pikiran komputer. Tugas utama prosesor adalah menerima instruksi dari perangkat keras dan perangkat lunak lainnya, kemudian menerjemahkan instruksi tersebut dan menjalankan tugas-tugas yang diminta. Itu berarti prosesor bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam komputer. Berikutnya tentang struktur prosesor. Jadi prosesor memiliki struktur internal yang rumit. Struktur itu terdiri dari yang pertama adalah unit kendali atau control unit. Itu mengendalikan aliran data dan instruksi dalam prosesor. Terus yang kedua adalah unit aritmatika dan logika atau yang biasa disebut ALU untuk melakukan operasi matematika dan logika dasar. Nah, yang ketiga ada register. Jadi register ini menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Yang keempat ada bus data dan bus control. Lalu ada yang kelima adalah memory cache. Memory cache ini menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat akses. Lalu yang keenam adalah fungsi decoder. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit kendali. Unit kendali atau unit kontrol adalah komponen penting dalam prosesor yang bertanggung jawab mengontrol aliran instruksi dan data di dalamnya. Tugas utamanya adalah mengatur urutan eksekusi instruksi, mengambil instruksi dari memori, dan mengirimkannya ke bagian yang sesuai di dalam prosesor. Pada dasarnya, unit kontrol membaca instruksi dari memori utama dan memahami apa yang harus dilakukan. Gunakan logika kontrol dari sinyal kontrol dari
sinyal clock untuk mengontrol aktivitas komputer. Unit kontrol mengarahkan aliran instruksi dan data, mengatur pengambilan dan penyimpanan data di register, serta mengaktifkan komponen lain di dalam prosesor sesuai dengan instruksi yang diberikan. Unit kontrol berperan penting dalam menjaga urutan eksekusi instruksi. Selain itu, unit kontrol juga mengatur akses ke memori utama dan perangkat luar lainnya. Ia mengirim sinyal kontrol yang diperlukan untuk mentransfer data antara prosesor dan perangkat eksternal seperti memori, cache, dan perangkat input atau output. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit aritmatika dan logika atau ALU. Unit aritmatika adalah komponen dalam prosesor yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND or NOT. Fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan dasar dan operasi logika pada data yang ada dalam prosesor. Unit ALU menerima data dari register dan memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh unit kontrol. Ketika menerima instruksi, ALU akan mengambil operan-operan yang diperlukan dari register dan menjalankan operasi yang sesuai. Fungsi utama unit ALU adalah melakukan operasi perhitungan. ALU sangat penting dalam menjalankan instruksi dan menyelesaikan tugas-tugas komputasi dalam prosesor. Dan yang keempat ada register. Saya akan menjelaskan tentang register. Register adalah komponen dalam prosesor yang berfungsi sebagai lokasi penyimpanan kecil dan sangat cepat. Register memungkinkan prosesor untuk mengambil dan menyimpan data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada mengakses memori utama. Selain itu, register juga digunakan untuk menyimpan alamat memori yang sedang diakses atau alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Register juga berperan dalam menyimpan hasil operasi. Sementara menunggu instruksi selanjutnya, jenis-jenis register yang umum digunakan meliputi program counter, yaitu menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Dan yang kedua ada register instruksi, yaitu menyimpan instruksi saat ini yang sedang dieksekusi. Dan yang ketiga ada register data, yaitu menyimpan data yang akan diolah oleh ALU. Register hasil, yaitu menyimpan hasil operasi dari ALU. Selanjutnya ada bus data dan bus kontrol, yaitu dengan menggunakan bus data dan bus kontrol, komponen-komponen dalam komputer dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bus data dan bus kontrol merupakan bagian penting dalam infrastruktur komunikasi internal komputer yang memungkinkan transfer data yang efisien dan pengendalian yang akurat di dalam sistem. Dengan menggunakan bus data dan bus kontrol, komponen-komponen dalam komputer dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bus data dan bus kontrol merupakan bagian yang penting dalam infrastruktur komunikasi internal komputer yang memungkinkan transfer data yang efisien dan pengendalian yang akurat di dalam sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memory cache. Memory cache adalah jenis memori kecil dan sangat cepat yang berada di antara prosesor dan memori utama. Fungsinya adalah menyimpan data yang sering diakses secara sementara agar dapat diakses dengan lebih cepat oleh prosesor. Ketika prosesor membutuhkan data atau instruksi, ia pertama kali akan memeriksa cache. Jika data tersebut ada di cache, prosesor dapat mengambilnya dengan sangat cepat karena cache memiliki waktu akses yang lebih singkat dibandingkan dengan memori utama. Dalam cache,
Data disimpan dalam blok-blok kecil yang disebut cache lineage. Ketika prosesor mengakses data, cache memeriksa apakah data tersebut ada di cache. Jika ada, ini disebut sebagai cache hit dan data langsung diambil dari cache. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi decoder. Decoder dalam teks komputer adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengubah kode atau sinyal memasukkan menjadi bentuk yang dapat dipahami atau diinterpretasikan oleh sistem komputer. Fungsinya untuk menerjemahkan atau mendekode informasi yang dikirim dalam format tertentu menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer atau komponen lainnya. Fungsi utama decoder adalah mengubah informasi atau sinyal yang masuk dalam bentuk yang tidak dapat dipahami oleh manusia atau komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami, dimengerti, dan digunakan. Oke, demikianlah presentasi mengenai struktur prosesor dan fungsi. Melalui presentasi ini, kita telah mempelajari tentang berbagai komponen utama dalam struktur prosesor, termasuk unit kontrol, unit aritmatika dan logika, unit pemrosesan utama, dan unit memori. Kita juga telah memahami fungsi masing-masing komponen tersebut dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menjalankan instruksi dalam sebuah komputer. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman kita semua tentang struktur prosesor dan fungsi dalam arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.